Ana cari dulu ya mana. Fi qaul al-Imam al-Mujaddid rahimahullah wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Min fadlikum man yaqra' Syahrawi. Antum? Insyaallah ana Ustaz. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Qala syarih wa lamma dzakara al-musannif rahimahullah anwa'an min ibadati mujmalatan syar'a fi dzikri adillatiha amma al-islamu wal imanu wal ihsanu fayadhkuru adillataha mufassalatan fil asli tsani. فبدأ بالدعاء الذي هو أصل العبادة وأساسها فقال ففي الحديث الذي يدل على أن الدعاء من أنواع العبادة ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء وسؤال الله الحوائج مخ أي لب وخالص العبادة التي أمر الله بها الخلق كما يفسره الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسره الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة رواه أبو داود فجعل الدعاء هو عين العبادة ودعوة الرسل جاءت لتتوجه نعم لتتوجه القلوب لسؤال الله وحده ودعاء وسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه غير الله وسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من أنواع الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال جاء في الدرر السنية اتفق العلماء كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفر. واصل. والدعاء من أكثر أنواع الشرك وقوعا بين الخلق جاء في درر الثانية في ثنيات من أعظم أنواعه أي شرك وأكثره وقوعا في هذه الزمان طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل الشرك العالم وهذا متفق وهذا أصل الشرك عالم وهذا متفق عليه أنه من الشرك الأكبر. Nah, dan di dalam hadis disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Akan tapi ini adalah hadis yang dhaif ya. Didhaifkan oleh al-Imam Al-Munziri, demikian juga al-Imam Al-Albani rahimahumullah. Dan dimulai dengan doa karena doa adalah aslul ibadat wa asasuha. Dan yang hadis yang sahih adalah hadis ad-du'a wal ibadah. Di doa adalah aslul ibadah, ahammuha, asasuha. Dalilnya ad-du'a wal ibadah. Seperti ucapan kita, Zaidun talibun. Ya. Berbeda dengan kalau kita mengucapkan Zaidun huwa at-talibun. Jadi huwa di sini adalah taukid ya, menunjukkan taukid, penguat. Dan juga khabarnya ada alif lam. Bahwasanya doa itu adalah aslul ibadah, asasu al ibadah, ahammu al ibadah,
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan doa huwal ibadah. Berbeda dengan ucapan kita doa ibadatun. Doa huwal ibadah. Ada huwa, ya, dhamir munfasil yang memberikan taukid, dan ada khabarnya mu'arraf bi al, ada alnya. Al ibadah. Berbeda kalau khabarnya ghair mu'arraf bi al, tidak ada al. Dan berdoa meminta kepada selain Allah ini ya, pada hal yang tidak dimampu kecuali oleh Allah. Ini ya dzabitnya, batasannya, bahwasanya hal tersebut yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah termasuk syirik besar yang menyirnakan amalan-amalan. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan dalam masalah doa ini, inilah yang banyak terjadi ya. Doa min aktsar anwa'i syirki wuqu'an bainal khalq. Syirik yang banyak terjadi adalah dalam masalah doa. Yang terjadi di kuburan, yang terjadi pengagungan kepada pohon, batu tersebut adalah karena doa. Minta manfaat atau dihindarkan dari madharat. Wasil Syekh. والدليل على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى وقال ربكم وخالقكم ادعوني وأنزلوا بي حوائجكم أستجب لكم وأعطيكم سؤلكم إن الذين يستكبرون ويعرضون عن عبادتي ويعرضون عن عبادتي ودعائي سيدخلون نار جهنم والعياذ بالله الداخرين ذليلين حقيقين يجتمع عليهم العذاب والإهانة عقوبة لهم على ما تركوه من عبادة الله التي فرضها عليهم والعاقل يعلم أن القروب لا يكشفها إلا الله لأنه القدير على كشفها قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والمخلوق لا يصلح أن يدعى أو يستغاث به من دون الله لأنه عبد ضعيف يمرض ويموت ولا يملك لنفسه دفع ضر لا يملك لنفسه دفع ضر ولا جلب نفع فكيف يجلبها لغيره قال سبحانه والذين تدعون من دونه ما لا يملكون من قطمير فلجأ إلى الله وحده وأنزل به حوائجك وسله يعطيك واستغفره يغفر لك وادعوه بقلب خاشع خاضع يستجيب لك ومن أنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وتعلق قلبه بربه وكفر بما يعبد من دون الله فهو الموحد. Naam. Dalil dari Al-Quran bahwasanya doa adalah ibadah. Qaul al-mu'allif rahimahullah
Wadalilu qawlu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah menamakan doa tersebut dengan ibadah yang secara jelas. Yastakbiruna an ibadati. Orang yang berakal itu mengetahui bahwasanya bencana tersebut, musibah, tidaklah ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanahu innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah taala tinggal mengatakan kun fayakun. Mengapa seseorang berdoa meminta kepada manusia yang sama seperti dirinya, yang lemah, yang sakit, yang kelak juga akan mati, tidak menguasai untuk dirinya untuk menolak madharatnya atau untuk menarik manfaat. Bagaimana dia mengambil manfaat untuk orang lain atau menghilangkan orang lain dari madharat, ya tidak bisa. Dari dirinya, atas dirinya saja tidak bisa, bagaimana untuk orang lain. Allah Ta'ala katakan, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِيرٍ. Dan yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menguasai, walaupun itu kitmir, yang demikian remeh, ya, selaput putih yang meliputi biji kurma tersebut. Hal yang seperti itu saja mereka tidak menguasai, apalagi hal yang lebih besar daripada itu. Wasil syarah. Wal khawfu min Allah min ajallil ibadatil qalbiyyati wa huwa fardun ala kulli ahadin wa huwa ruknul ibadatil a'zami. Ruknul. Naam. Wa huwa ruknul ibadatil a'zami wa la yastaqimu ikhlasul dini lillahi illa bih. Wal khawfu wa ta'allumu al-qalbi harakatuhu bisababin tawaqqu'i makruhin fil mustaqbali. Wal khawfu al-mahmudu ma hajazaka an maharimillah. Wa hunaka farqun bainahu wa bainal wajli al-khashyati warahbati. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, al-wajalu wal khawfu wal khasyatu warahbatu alfadhun mutaqaribatun ghairu mutaradifatin ay ma'aniha mukhtalifatun. Nah, sekarang beranjak ke al-khawf, ya. Maksudnya al-khawf min Allah adalah ibadah. Bahkan termasuk min ajalil ibadat al-qalbiyah, termasuk ibadah hati yang paling mulia. La yastaqim ikhlas din, tidaklah seseorang bisa mengikhlaskan agama, mengikhlaskan amalan kecuali dengannya, kecuali dengan khauf tersebut. Apakah yang dimaksud dengan khauf? Al-khauf yaitu ta'allumul qalbi wa harakatuh, deritanya hati dan aktivitasnya, ya. Karena sebab tawaqqu makruh fil mustaqbal, karena antisipasi, ya, sesuatu yang ia tidak sukai di kemudian hari. Hati yang menderita, yang tidak tetap pada tempatnya karena memikirkan hal-hal yang dia tidak sukai di kemudian hari. Khauf. Dan khauf yang terpuji adalah yang mencegahmu dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu al-khauf al-mahmud. Al-khauf yang terpuji, yang menjadikan seseorang semakin rajin beribadah. Dan di sana ada perbedaan antara
Al-khawf, al-wajal, al-khasyah, ar-rahbah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, al-wajal, al-khawf, al-khasyah, ar-rahbah itu alfad mutaqaribah, lafaz-lafaz yang berdekatan, tapi bukan mutaradif, bukan sinonimnya ya, bukan persamaan kata. Maknanya itu berbeda-beda, tapi mirip, berdekatan. Wasil. والفرق بين الخوف والوجل أن الخوف تألم القلب على شيء يخاف منه في المستقبل كرجل يخاف من مجاعة ويتوقع أن تصيبه بعد شهر. وأما الوجل فهو رجفان القلب وحركته على شيء مخوف واقع عليه الآن كرجل رأى أسدا فرجف قلبه من مشاهدته فرجفان القلب حال المشاهدة يسمى وجلا فتألم القلب على أمر مخوف متوقع في المستقبل يسمى خوفا وتألمه من أمر واقع عليه الآن يسمى وجلا. قال ابن القيم رحمه الله وأما الوجل فرجفان القلب Infial. Wansi. Wansida'uhu lidhikri man yakhafu sultanahu wa uqubatahu au liru'yatahu liru'yatihi. Nah, apa perbedaan antara al-khawf dan al-wajal? Al-khawf tadi telah disinggung, deritanya hati ya atas sesuatu yang ditakuti fil mustaqbal. Seperti seseorang yang takut akan kelaparan. Dia menyangka akan menimpanya setelah 1 bulan ya. Keadaannya seperti ini, hasil panen seperti ini, atau wabah seperti ini. Takut kalau di kemudian hari tidak bisa makan atau ditimpa kelaparan. Tapi sekarang masih bisa makan ya. Masih ada makanan di sisinya. Tapi al-wajal, rojafan al-qalb, hati yang bergemetar ya, bergerak atas sesuatu yang ditakuti yang terjadi padanya sekarang, al-an, yang terjadi padanya sekarang. Seperti seorang melihat singa, maka gemetaranlah hatinya. Gemetaranlah kedua kakinya. Maka ini dinamakan dengan wajal. Wa qulubuhum wajilah. Maka derita hati atas sesuatu yang ditakuti, yang disangka akan terjadi di kemudian hari dinamakan dengan khauf. Tapi kalau deritanya itu sekarang, itu dinamakan dengan wajal. Nah, wasil. ودليل الخوف على أنه عبادة من العبادة لا يصرف إلا لله قوله تعالى فلا تخافوهم أي مشركين فإن نواصيهم بيدي وخافوني فأنا ربكم الذي ينصر أولياءه الخافئين منه إن كنتم مؤمنين بي والخوف منه سبحانه من أسباب صلاح القلب صلاح القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته فمتى خلا القلب من هذه الثلاثة
من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا ومتى ضعف فيه شيء من ضعف ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. Nah, dalil bahwasanya khauf adalah ibadah, qaul al-Imam al-Mujaddid, wa dalilul khaufi qaulu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala perintahkan agar manusia itu, agar hamba-hambanya takut kepadanya. Dan kita ketahui, apa yang Allah perintahkan itu adalah apa yang Allah ridhoi. Dan itu adalah ibadah. Apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada kaum musyrikin. Sungguhnya Nawasi itu, ubun-ubun mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah termasuk sebab baiknya hati. Bagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan tidaklah dijaga hukum-hukum Allah, batasan-batasannya, hal-hal yang haram, dan tidaklah sampai orang-orang yang sampai kepada Allah itu semisal seperti khauf, roja, dan mahabbah. Bila mana hati itu kosong dari khauf, roja, mahabbah, maka dia akan rusak. Tidak diharapkan baiknya sampai kapanpun. Bila mana lemah khaufnya atau rojanya atau mahabbahnya, maka imannya melemah. Wasil. وقد كان الأنبياء أشد الخلق خوفا من الله. أشد الخلق. وقد كان الأنبياء أشد الخلق خوفا من الله. قال نوح عليه السلام لقومه إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقال شعيب عليه السلام لقومه وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزير كأزير المرجل كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد. وكلما كان العبد بالله أعلم كان منه أخوف. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد ربه. فعرف الناس أخشاهم لله ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه وحبه له. وكلما ازدادوا معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. متفق عليه. وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بقيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. رواه أحمد. Nah, khauful anbiya minallahi ta'ala, ya. Praktek khauf daripada para nabi.
Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan, Wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan di dada beliau aziz ka azizil mirjal. Apa itu di footnote di sini ada saut ka sautil ina idza ghala fil ma. Ada suara seperti suara di dalamnya mendidih. Suara air yang mendidih yang ada dalam panci seperti itu. Minal buka dari tangisan. Dan demikianlah keadaan ya para nabi, para sahabat, orang-orang yang soleh. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka mengerjakan ketaatan walaupun demikian mereka takut kalau ketaatan tersebut tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar bin Khattab takut akan kemunafikan yang menimpa beliau radhiyallahu anhu. Ya, maka kita harus sering-sering bermuhasabah seperti itu. Pernahkah kita di suatu hari, di suatu saat kita berpikir, jangan-jangan ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami. Maka manusia yang a'rafun nas ya, paling tahu, demikian mengetahui Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, akhsyahum lillah, maka dialah yang paling takut. Innama yasyallah min ibadihil ulama. Jadi ini beda antara al-khauf dan al-khasyah. Al-khasyah adalah al-khauf al-makrun bil ma'rifah, yaitu takut yang disertai dengan pengetahuan, ilmu, ma'rifah. Al-khasyah akhassu minal khauf. Dan yang mengenal, mengetahui Allah, maka dia akan semakin tinggi rasa malunya, rasa takutnya, rasa cintanya. Maka Nabi SAW mengatakan, akulah yang paling tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi, paling sangat khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, andai kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan kalian tidak akan bersenang-senang ya dengan perempuan-perempuan kalian di atas ranjang ya. Dan kalian akan keluar ila su'udat ke tanah yang tinggi, taj'aruna ilallah. Kalian mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan al-khauf ya, al-khasyah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasil masih Syekh Razi atau ghairuhu? Tafadhol, bagi yang ingin melanjutkan. Mungkin hunaka man yurid al-qiraah. Mungkin ada yang ingin membaca. Sepertinya belum ada. Kalau ada nanti bisa di chat ya, ditulis di chat. Ingin membaca. Kalau tidak kita teruskan. Tetap Syekh Radhi, tafadhol. Nah, Ustaz. Wal khawfu minallahi 'azza wa jalla wa at-tariqu ila ta'ati
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الخوف من الله يستلزم العلم به والعلم به يستلزم خشيته وخشيته تلزم طاعته ولا صلاح للقلب إلا بالخوف ولا ولا صلاح ولا صلاح للقلب إلا بالخوف من الله قال أبو سليمان الدراني رحمه الله ما فارق الخوف قلبا إلا قربا وهو المانع من اتباع الشهوات قال إبراهيم ابن سفيان رحمه الله إذا سكن الخوف القلوب أحرق موانع الشهوات منها وطرد الدنيا ما عنها أهرق مواضع الشهوات أحرق موانع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها وإذا فارق الخوف القلب ضل عن الاستقامة قال ذو النون رحمه الله الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق والخائف من ربه يمنحه التبصر الصورة التبصر في آياته ونذره إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة وفي الآخرة تفتح له الجنان ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ومن عظم وقار الله في قلبه أضم الله وقاره في قلوب الخلق ومنعهم أن يذلوه. Sudah. Fadlul khawfi minallahi ta'ala. Al-khawf minallah, takut dari Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju ketaatan. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, takut dari Allah itu mengharuskan ilmu dengannya ya. Kalau seseorang itu takut kepada Allah, harusnya dia belajar ya. Wa ilmu bihi yastazim al-khasyah. Al-ilmu, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, haruslah menjadikan dia khasyah, semakin tinggi khasyahnya. Dia semakin berilmu, semakin banyak ilmu yang ia pelajari, harusnya melahirkan khasyah. Ya. Semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khasyah itu mengharuskan, seharusnya melahirkan ketaatan. Jadi urutannya seperti itu. Al-khawf, kemudian ilmu, melahirkan ilmu, ilmu melahirkan khasyah, dan berakhir pada ketaatan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak melahirkan khasyah dan akhirnya tidak pula berbuah dengan ketaatan, tidak melahirkan sebuah amalan wal'iyadu billah. Maka sembari kita menuntut ilmu, kita berniat untuk mengamalkan apa yang kita ilmu tersebut. Yang paling penting tentunya ilmu yang kita dapatkan untuk diri kita sendiri. Jangan kita berilmu, oh nanti ini bisa saya sampaikan, oh ini bisa saya sebarkan ini. Ya, tidak, itu tujuan yang nomor sekian ya. Yang pertama, manfaatnya itu untuk diri kita terlebih dahulu. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, tidaklah khauf itu meninggalkan hati seseorang kecuali hati tersebut akan roboh, akan rusak. Berkata Ibrahim bin Sufyan, bila mana khauf itu tinggal menempati di hati-hati manusia, maka dia akan membakar tempat-tempat syahwat. Tempat-tempat syahwat akan dibakar.
dan akan mengusir dunia darinya. Maka bila mana khauf itu meninggalkan hati, maka dia akan tersesat dari jalan istiqamah. Zunnun mengatakan manusia itu senantiasa berada pada jalan yang benar selama al-khauf itu tidaklah hilang dari diri mereka. Dan bila mana yang namanya khauf itu hilang, maka mereka akan tersesat dari jalan tersebut. Dari jalan kebenaran, dari jalan yang mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala katakan, "Inna fi dzalika laayah liman khafa 'adzabal akhirah." Allah Ta'ala katakan, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Wa qala subhanahu, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Semuanya adalah ketakutan yang mendorong seseorang untuk mengerjakan ketaatan, menyelisih hawa nafsunya. Akhirnya, alhamdulillah Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasil. وأركان العبادة الخوف والرجاء والمحبة وكل هذه الأركان الثلاثة يجب على العبد الإتيان بها جميعا. قال ابن قيم رحمه الله قال بعض السلف من عبد الله تعالى بوحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده بحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. وقد جمع الله تعالى هذه المقامات ثلاثة بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه. ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف والخوف فهذه طريقة عباده وأوليائه والمحبة تجلب الخوف والرجاء. قال ابن قيم رحمه الله كل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه. Iya. Arkanul ibadah. Rukun ibadah itu apa? Al-khauf, rasa takut, war-raja, rasa harap, wal mahabbah, cinta ya. Dan wajib bagi seorang hamba untuk datang dengan ketiganya kesemuanya ini. Dikatakan Ibnu Qayyim, sebagian salaf mengatakan ya, dinukil Ibnu Qayyim, dinukil pula oleh Ibnu Taimiyah, ucapan yang mungkin sering kita mendengarnya. Man abadallaha ta'ala bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq. Yang beribadah kepada Allah Ta'ala hanya dengan cinta, maka itu adalah zindik. Orang-orang zindik. Atau yang ditiru oleh orang-orang sufi ya. Orang-orang sufi ya, yang mengatakan bila mana kita mencermati, memperhatikan tulisan atau ucapan mereka, ada yang mengatakan, ya Allah, bila mana aku ini masuk Islam karena menginginkan surgamu, maka haramkanlah surga tersebut atas diriku. Dan bila mana aku masuk Islam karena takut akan neraka, maka malah masukkanlah ke dalam neraka tersebut. Dan bila mana masuk Islam, beribadah itu karena tamak, karena ingin melihat wajahmu, maka janganlah engkau haramkan. Itu
Ada yang mengatakan seperti itu. Sebagaimana yang mungkin sering kita mendengarnya perkataan Abu Nuwas, ya. Perkataan Abu Nuwas, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala an-naril jahim. Tidak pantas untuk masuk surga Firdaus, tidak pula kuat untuk berada di neraka. Waliyadzubillah. Bingung maunya apa ya dia orang. Padahal kita diperintahkan, ya kan? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila mana engkau meminta maka mintalah fas'alu al-firdaus al-a'la, maka mintalah surga Firdaus. Itu yang memerintahkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bohong kalau dengan kecintaan saja tanpa ada al-khauf war roja. Kecintaan seperti apa? Kalau kecintaan tersebut tidak disertai dengan al-khaufu war roja. Jadi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya dengan cinta, maka orang zindik. Dia kemudian tidak beramal, dia tidak takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyembah beribadah kepada Allah hanya dengan khauf, maka itu haruri atau orang khawarij. Karena asalnya dari harura bi qurbil Kufah, dekat Kufah sana, ya. Mereka itu keluar dari Harura nama daerahnya, di dekat Kufah. Dan yang pertama kali yang kita ketahui adalah yang mengatakan adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ketika ditanya oleh seorang perempuan, kemudian ibunda kita menjawab, "Aharuriyah anti?" Apakah engkau adalah seorang perempuan haruriyah, perempuan khawarij? Ibadah hanya dengan rasa takut saja. Akhirnya menihilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyembah beribadah kepada Allah hanya dengan roja, hanya dengan rasa harap, itu maka dia murji'. Maka orang murji'ah seperti itu. Akhirnya merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dengan amalnya yang demikian sedikit tersebut. Dan barang siapa yang beribadah menyembah Allah dengan cinta, dengan rasa takut, dengan roja, rasa harap, maka dia adalah seorang mukmin. Dan itulah yang kita dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaguuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka yang kalian yang mereka seru itu, orang-orang yang mereka seru itu, mereka juga yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Yang kalian sembah, para nabi, orang-orang soleh itu juga melaksanakan kurba, ya. Al-wasilah adalah al-kurba di sini. Mereka mengerjakan ketaatan, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini dikatakan ibtighaul wasilah, mengerjakan ketaatan, bertakarub tersebut adalah mahabbah, ya. Adalah karena kecintaan. Wa yarjuna rahmatah, ini roja, mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna 'adzabah, al-khauf, ya, takut akan azabnya. Maka al-mahabbah itu menarik al-khauf war roja. Dia katakan Ibnu Qayyim, setiap mahabbah maka dia itu pastilah disertai dengan al-khauf war roja. Mahabbah tersebut bila mana ada dalam diri seseorang, bila mana semakin kuat, maka semakin kuat pula khauf dan rojanya. Bila mana semakin lemah kecintaannya terhadap seseorang, terhadap sesuatu, maka khauf dan rojanya pun juga akan semakin berkurang. Seorang laki-laki mencintai istrinya demikian cinta, ya dia akan khauf roja. Dia akan takut kehilangan istrinya tersebut. Dia berharap kebaikan-kebaikan untuk istrinya tersebut. Ini sesuatu yang memang makul, ya. Tidak kemudian mahabbah itu sendiri
khauf sendiri, roja itu sendiri. Tapi ini adalah sebuah kesatuan bila mana kita membaca Al-Quran pun juga kita dapatkan yang seperti itu. Tadilah disebutkan ayatnya ya. Yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Allah Ta'ala katakan Nabi ibadi Ani anal ghafurur rahim wa ana azabi huwal azabul alim. Disertakanlah antara al-khauf dan roja tersebut. Yang itu bersumber daripada al-mahabbah. Semakin tinggi mahabbah, maka semakin tinggi pula khauf rojanya. Bila mana semakin lemah, maka semakin lemah pula al-khauf wa rojanya. Semakin dia tidak mencintai seseorang, ya maka dia tidak akan orang tersebut ditimpa sakit, dia tidak membuat dia bersedih. Dia tidak takut akan hal-hal yang menimpa orang tersebut karena dia rendah cintanya kepada orang tersebut. Tidak berharap kebaikan, tidak mendoakannya karena memang tidak mencintainya. Wasil Syekh Robi. Apa Ustaz? Jadi ada yang mau melanjutkan sampai akhir? Syekh Panji. Nah, mungkin Syekh Panji. Ini Syekh Diar baru nongol. Atau udah dari tadi. Syekh Panji, tafadhol. Nah. Samul khaufi. Sekarang Nah. Aqsamul khaufi wal khaufu min haitsu huwa yanqasimu ila salasati aqsamin. Al-qismul awwalu khaufu sirri wa huwa ay yakhafa min ghairillahi bi sirrihi wa man wasana min wasani au min wasanin au taghutin au ghairihi ayusibahu bima yakrahu wa hadha syirkun akbaru ka ay yakhafa min sahibil qabri ayyadurruhu aw yakhillahu alaihi uqubatan idza lam yalja ilaihi aw yakhafa min sahibil qabri ay yusibahu bi syai'in idza tanaqqasa dzalikal mayyitu kama qala jalla wa ala ikhbaran an qaumi hudin annahum qalu li nabiyihim in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu wa kaqaulihi ta'ala wa yukhawwifunaka billadina min dunihi wa hadzal waqi'u min ubadil quburi wa nahwiha min al awsani yakhafunaha wa yukhawwifuna biha ahla tauhidi idza ankaru ibadatiha wa amaru bi ibadataha wa amaru bi ikhlasil ibadati lillahi wa hadha yunafi tauhida fakama annahu idza da'a ghairallahi aw sa'ala ghairallahi intafa anhu al-imanu fakadzalika idza khafa ghairallahi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala faman sawwa bainal khaliqi wal makhluqi fil hubbi lahu awil khaufu minhu war raja'u lahu awil khaufi fil hubbi lahu awil khaufi minhu wa war raja'i lahu fa huwa musyrikun. Naam. Aqsam al-khauf. Al-khauf alladhi huwa syirkun akbar. Khauf yang mana ini syirik besar. Ini macam yang pertama atau yang diistilahkan dengan khaufus sir. Al-qudratu ala ta'thir as-sir. Yaitu takut selain Allah dari berhala, dari tagut atau yang selainnya bila mana akan menimpanya apa yang ia benci. Dia takut ditimpa hal-hal yang ia tidak sukai. Ini syirik besar. Takut, ya contohnya di sini takut dari mayit, ya. Takut yang dengan
seorang yang dikubur yang sudah meninggal tersebut. Bila mana merendahkannya, bila mana apalagi ya tidak mengerjakan hal yang tak pantas. Dan ini yang terjadi. Ada yang mengisahkan di Tonto di Mesir itu, seseorang ya bepergian ke sana, dia naik sayyaratul ujroh, naik taksi gitu ya. Kemudian ya, dia di dalam mobil ada dia bersama supir ya, supir taksi tersebut melewati sebuah kuburan ya, Sayyid Al-Badawi, dan ada orang yang meminta-minta di sana. Kemudian penumpang tersebut ya, memberikan sejumlah uang kepada orang yang meminta tersebut. Dikasihlah uang, kemudian dia, oh bagaimana ini? Yang dikasih itu bilang, bagaimana ini? Engkau sedang berada di kuburan wali ini, kuburan Sayyid. Kok uangnya cuma segini? Maka dia minta lagi. Yang ngasih ini, ya sudah, mana uangnya? Maka dikasihlah oleh orang yang meminta tadi. Dia mengira kalau dia akan mengasih uang yang lebih banyak lagi. Tapi penumpang tersebut mengatakan, ya tidak, kamu ini meminta dengan wasilah bertawasul dengan yang dikubur ini, wali siapa ini? Saya nggak akan ngasih kamu. Ya, maka berlalulah si sopir dan penumpang tersebut. Dan di perjalanan, si sopir senantiasa mengatakan, ustur, ustur, lindungi, lindungi, lindungi. Maka heran penumpang ini, kok kamu mengatakan seperti itu? Iya, kamu tadi telah merendahkan, ya, telah berbuat hal yang tidak pantas kepada Sayyid, ya, kepada wali yang berada di kuburan tersebut. Maka dijelaskan oleh penumpang tersebut. Ini tentunya tidak boleh khauf yang seperti itu. Dan alhamdulillah sampai tujuan mereka selamat, tidak ada hal-hal yang menimpa mereka sesuatu pun. Tidak ada hal-hal yang dibenci yang menimpa mereka. Bagaimana dia seperti itu takut kalau akan terjadi hal yang tidak disukai karena berbuat hal yang tidak pantas di kuburan wali tersebut. Ini terjadi. Bagaimana seseorang diajak bersumpah demi Allah, dia secara tegas ya, berani, lantang, langsung dia bersumpah demi Allah. Akan tetapi kalau diajak bersumpah dengan siapa ya, wali siapa, sayyid siapa, dia tidak berani. Ya, ini bagaimana takut kepada selain Allah yang telah ada dalam hati seseorang, waliyadzubillah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan tentang kaumnya Nabi Hud, yang mengatakan kepada Nabi Hud, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Illa taraka illa asabaka ba'du alihatina. Telah menimpakan kepadamu sebagian sesembahan kami dengan kejelekannya. Kamu ini sudah ditimpa al-junun, kegilaan, ketidakwarasan, karena engkau berbuat yang tidak pantas kepada ilah-ilah sesembahan kami. Demikian perkataan kaumnya Nabi Hud alaihissalam waliyadzubillah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa yukhawifunak billadzina min duni, dan mereka menakut-nakutimu dengan yang ada di sisi mereka. Mereka takut terhadap kepada teman-teman mereka, dan mereka juga menakut-nakuti ahli tauhid bila mana ahli tauhid tersebut mengingkari apa yang mereka lakukan. Tentunya rasa takut yang seperti ini adalah al-khauf al-munafi li tauhid. Rasa takut yang menafikan tauhid. Sebagaimana seorang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka keimanan itu ternafikan, keimanan itu hilang. Demikian pula bila mana dia takut kepada selain Allah pada hal-hal yang seperti yang telah tadi dijelaskannya, pada hal-hal yang tidak dimampu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan yang menyamakan antara al-khaliq dengan makhluk dalam masalah al-hub, dalam masalah cinta, dalam al-khauf, dalam ar-raja, maka dia adalah musyrik. Wal iyadu billah.
Al-qismu tsani, Syekh Banji. Al-qismu tsani ayat rukal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'di nasi qala fi Fathil Mujid fahadha haramun wa huwa naw'un min asyirki billahi al-munafil li kamali tauhidi kama qala Allah Ta'ala innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa min kaidi aduwillahi ay yukhawwifal mu'minina min jundihi wa awliyaihim li'alla yujahiduhum wala ya'muruhum bima'rufin wala yanhauhum an munkarin wa akhbara ta'ala anna hadha min kaidi syaitani wa tahwifihi wa nahana an nakhafahu. Nah, ini macam yang kedua ya tadi macam yang pertama al-khauf asyirik, khaufus sir atau khaufus sir. Yang kedua al-khauf alladzi huwa syirkun asghar. Yaitu seseorang yang meninggalkan apa-apa yang wajib atasnya karena takut dari sebagian manusia. Dikatakan dalam Fathul Majid, maka ini haram. Dan bisa pula menjatuhkan seseorang ke dalam syirik asghar, syirik kecil. Yang menafikan kesempurnaan tauhid. Bukan pokok tauhid, tapi kesempurnaan tauhid. Allah Ta'ala katakan, innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Berkata Ibnu Qayyim, termasuk tipu daya musuh Allah itu menakut-nakuti kaum mukminin dari tentaranya, ya, aulia mereka, wali-wali mereka, agar tidak berjihad, agar tidak memerangi mereka, agar tidak memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf atau mencegah mereka dari yang mungkar. Ini adalah termasuk kaidi syaitan, tipu daya setan, ya, makarnya. Kadang seorang takut untuk beramar ma'ruf, ya, untuk nahi mungkar. Takut-takut kalau manusia akan mencelanya. Takut-takut kalau dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Ini khauf yang haram. Dia ikut minum khamr bersama teman-temannya. Padahal dia tahu, ya, karena takut nanti akan seperti ini ya teman-teman. Nah, macam yang ketiga, Al-qismu tsalis al-khawfu at-tabi'i ka khawfil insani minas sab'i wan nari wal gharqi fa hadha la yulamu alaihi al-'abdu kama qala ta'ala fi qissati Musa fa kharaja minha khaifan yataraqqabu wa amma khawfu 'aid wa amma khawfu wa'idillahi alladhi tawa'ada bihi al-'usatu fahuwa alladhi qala Allahu fihi dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wa nahwi dzalika fahuwa a'la maratibul iman. Fahuwa a'la maratibil iman. Nah, ini macam yang ketiga yaitu khauf at-tabi'i atau al-jibilli, khauf yang fitrah manusia, tabiatnya. Seperti takut binatang buas, takut api, takut tenggelam. Kenapa nggak mau ikut naik perahu? Takut tenggelam. Ada yang takut ketinggian, takut, ya, naik pesawat karena pernah terjadi hal yang tidak disukainya dalam pesawat. Fahadza la yulamu 'alail 'abdu. Ini takut tabiat, takut yang jibili ini tidaklah dicela seorang manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam, fakharaja minha khaifa yataraqqab. Dia Musa keluar dari negerinya Fir'aun, khaif, dia takut. Yataraqqab, dia penuh kewaspadaan. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut.
Jadi takut yang sebagaimana kita ketahui fitrah. Dan ada pun takut terhadap azab Allah, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, وَذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ, maka ini adalah termasuk a'la maratibil iman. Wasil Syekh Fani. Wal istislamu lillahi wa tafwidul umuri ilaihi mimma yanzi'ul khawfa minal bashari. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, walladhi yahsimu maddatul khawfi maddatul khawfi huwa at-taslimu lillahi, fa inna man sallama lillahi wastaslama lahu wa alima anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu wa alima annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, lam yabqa li khawfil makhluqina lil makhluqina fi qalbihi mawdi'un wa man khafa rabbahu fid dunya amina yaumal faza'i fil akhirati wa man amina fid dunya fazi'a fil akhirati wallahu la yamja'u li ibadihi wallahu la yajma'u li'ibadihi baina khawfaini, imma khawfun fid dunya minallahi wa imma khawfun fil akhirati liman lam yakhaf minhu fid dunya, wa man khafa rabbahu lam yafza'hu ahadun bal huwa mutma'innul qalbi sakinul jawarihi, wa man sahha khawfuhu minallahi haraba ilaihi wa an'im binafsin la ta'nas illa ma'allah wala yu'addu khaifan man lam yakun lidzunubi tarikan, wa kullu 'asin lillahi fahuwa jahilun, wa kullu khaifin minhu fahuwa 'alimun muti'un lillahi. Faraqib rabbaka fi ahwalika wa khaf min iqabihi tas'ad fi dunyaka wa ukhraka wal makhluqu idza khiftahu istawhashta minhu wa harabta minhu wa rabbu ta'ala idza khiftahu anista bihi wa qurbati ilaihi wa qarubta ilaihi. Nah, bagaimana cara menghilangkan ketakutan dari manusia, yaitu al-istislamu lillahi wa tafwidul umuri ilaihi, menyerahkan, berserah diri, ya, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang bisa mencabut rasa takut yang ada dalam diri kita terhadap manusia. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahwasannya apa yang ditakdirkan untuknya tak akan meleset, apa yang tidak ditakdirkan untuknya tidak akan pernah menjumpai, tidak pernah akan menimpanya. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun manusia mereka berkumpul untuk memberikan madharat, tidak akan bisa memberikan madharat kecuali apa yang Allah takdirkan. Dan apa yang menimpa seseorang dari gangguan, dari celaan, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bisa menghindar darinya. Walaupun dia membuat manusia ridho dengan ucapan-ucapannya, menyetujui mereka, dia tidak bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengetahui yang tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah tuliskan untuknya.
maka bila mana dia meyakini hal tersebut, tidaklah akan tersisa ketakutan kepada makhluk di dalam hatinya. Yang takut kepada Allah di dunia, maka dia akan mendapatkan keamanan di akhirat. Dan yang aman dari Allah di dunia, maka dia yang kelak akan dihinggapi ketakutan, kecemasan, waliyatubillah di akhirat. Karena Allah tidaklah mengumpulkan antara dua ketakutan. Takut di dunia atau takut di akhirat. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan takut kepada manusia. Ya. Maka dia akan menjumpai ketenangan. Sakin al-jawarih, anggota-anggota tubuhnya pun juga tenang. Yang benar rasa takutnya dari Allah, maka dia akan lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alangkah bahagianya jiwa seorang manusia yang tidak merasa nyaman kecuali bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah dikategorikan seseorang itu khaif, seseorang itu memiliki rasa khauf bila mana dia tidak meninggalkan perbuatan dosa. Semakin tinggi khaufnya, maka dia akan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang jahil. Dan orang yang takut kepada Allah, maka dia adalah seorang yang alim, yang taat. Maka perhatikanlah dirimu. Ya. Maka waspadalah dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perhatikanlah kondisi-kondisimu. Bila mana engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan bahagia di dunia dan di akhirat. Makhluk, bila mana engkau takut darinya, engkau akan menghindar, engkau lari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana engkau takut kepadanya, maka engkau akan mendekat kepadanya. Engkau akan merasa nyaman dekat dengannya. Itu ya, untuk menutup pertemuan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan? Jazakumullah khairan ya kepada Syekh Rodi, Syekh Panji, wa ikhwan, akhwat yang lainnya. Mungkin agak lama ya pertemuan malam ini. Sudah sampai jam 9 lebih 10. Bila mana ada pertanyaan, kita tunggu beberapa menit. Syekh Rodi, indaka soal? Halo Ustaz. Hah? Tidak Ustaz. Oke. Ya, kirain nyalain mic mau bertanya. Gimana kita cukupkan Syekh Rodi? Boleh Ustaz. Nah, mungkin seperti itu ya. Ikhwan, wal akhwat, nanti bisa di merojaah lagi kitabnya. Ya, Masya Allah beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim berbicara panjang lebar tentang al-khawf ya. Mungkin sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wa naktati bi du'a qafatil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.